Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, siapa yang tidak kenal dengan Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal dengan nama Singhasari? Berdasarkan Serat Pararaton, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya sebagai gambaran simbolis tentang perbedaan status sosial si calon raja di kemudian hari. Dan bila dirunut secara silsilah, maka sebagian besar raja-raja Jawa adalah keturunannya. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Tidak ada yang benar-benar tahu tentang asal-usul Ken Arok. Ken Arok atau sering pula ditulis dengan Ken Angrok lahir pada tahun 1182 Masehi. Ken Arok dikisahkan sebagai putra Gajah Para dengan seorang wanita desa bernama Kendok. Gajah adalah jabatan setara wedana atau pembantu adipati pada era kerajaan Kadiri. Ada juga yang menyebut bahwa Ken Arok bukanlah anak dari Gajah Para, melainkan terlahir karena Ken Endok yang berhubungan dengan seorang Brahma. Dewa Brahma adalah lambang dari seorang yang berkuasa di wilayah tersebut pada masa itu. Mengetahui hal tersebut, Gajah Para marah. Kemudian dia meninggalkan Ken Endok. Ada juga yang menyebut bahwa Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok berada dalam kandungan. Ken Endok yang melahirkan putranya tanpa suami akhirnya membuang si jabang bayi. Saat itulah bayi tersebut ditemukan seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena diasuh oleh seorang pencuri, ia pun akhirnya tumbuh menjadi seorang berandalan yang gemar mencuri dan berjudi, sehingga membuat Lembong banyak hutang. Lembong yang merasa terbebani akhirnya mengusir Ken Arok. Saat berkelana itulah ia kemudian bertemu dengan Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, Garum, Blitar, Jawa Timur. Bango Samparan kemudian mengasuhnya karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Meskipun begitu, Ken Arok tidak betah tinggal bersama keluarga Bango Samparan. Hal tersebut mengingat kelima anak Bango Samparan merasa cemburu karena Ken Arok dianggap istimewa. Ken Arok kemudian kembali mengembara dan ia bertemu dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng atau Sengreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya bahkan menjadi pasangan perampok yang paling ditakuti di seluruh Kadiri. Bahkan banyak perampok lain menyatakan bergabung dengan komplotan Ken Arok.
Coba lihat telapak tanganmu, anakku. Pada akhirnya, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe. Loh Gawe datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin bila Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Selanjutnya, atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat terima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah seorang aku atau setara camat yang menjadi salah satu daerah bawahan Kerajaan Kariri. Atas jabatan barunya itu, kemudian ia bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya dan langsung terpesona akan kecantikannya. Ken Arok pun bertekad merebut Ken Dedes dari tangan Aku Tunggul Ametung. Dari situlah perjalanan menuju singgasana dimulai. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.